Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan menjelaskan materi manajemen perubahan mengenai pengertian manajemen perubahan. Bersama saya sendiri, Tira, dengan NIM 211011553103899. Saya Yulia Sari dengan nomor BP 211011155311092. Saya Milio Gianti dengan NIM 21105531039. Saya Rani Sarmila Putri dengan NIM 21101155310380. Manajemen juga merupakan proses pendayagunaan sumber daya melalui kegiatan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan atau planning sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan awal yang sangat menentukan dalam pemilihan pola-pola yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan keputusan. Demikian juga dengan pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan alat untuk mempermudah pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan legitimasi, efisiensi, keefektifan, dan keunggulan. Penggerakan atau actuating adalah usaha untuk membujuk, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana ditentukan dalam pencapaian tujuan. Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan suatu dalam pencapaian tujuan akan terlihat dari sejauh mana lembaga mampu meningkatkan hubungan kerja, membina kerjasama, memberi motivasi kerja, maupun menggerakkan sumber daya lembaga. Manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan. Menurut Mary Parker, dalam M. Hanafi, manajemen sebagai suatu seni untuk mencapai suatu yang melalui orang lain. Ini berarti manajemen tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian perubahan. Perubahan merupakan suatu yang sering terjadi dengan sendirinya, tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka usia organisasi tidak akan datang lama. Bertujuan agar organisasi tetap dinamika dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan proses, alat, dan teknik untuk mengelola organisasi, proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan, dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang luas. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Tujuan perubahan. Perubahan dilakukan untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Perubahan dalam organisasi pada dasarnya dibagi atas 4. Menurut Rifai 2017, 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi. 3. Berorientasi kepada masa depan. 4. Mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Sumber-sumber pendorong perubahan. Sumber pendorong perubahan ada 6 menurut Siswanto dan Sucipto. 1. Lingkungan. Perubahan organisasi seringkali dipengaruhi oleh perubahan lingkungannya. Saran dan nilai.
Dorongan lain untuk perubahan datang dari motivasi sasaran organisasi. Perubahan nilai juga penting karena menyebabkan perubahan sasaran. 3. Teknik. Sistem teknik jelas merupakan suatu sumber perubahan organisasi. Perubahan teknik ini meliputi bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa. Di samping proses transformasi yang dipakai oleh organisasi itu. 4. Struktur. Sumber lain perubahan organisasi oleh subsistem, yaitu struktur perubahan dan berbagai subsistem yang 5. Manajerial. Dalam kegiatan perencanaan dan pengusahaan, peranan manajer adalah mempertahankan keseimbangan dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas organisasi dengan kebutuhan adaptasi dan inovasi. 6. Konsultan. Dorong kuat perubahan organisasi juga dari para konsultan. Jenis-jenis manajemen perubahan. Model perubahan, yaitu 1. Model perubahan Robin. Di dalam buku Robin dan Judd mengembangkan perubahan, yaitu dengan istilah unphasing, moving, dan rephrasing. 2. Model perubahan Passmore. Dalam model perubahan Passmore terdapat beberapa tahap sebagai berikut, yaitu 8. Analisis kekuatan dan kelemahan, mendesain subunit, mendesain proyek, mendesain sistem kerja, mendesain sistem pendukung, mendesain mekanisme integratif, implementasi perubahan. 3. Model perubahan Kreitner dan Kinnick. Model perubahan yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinnick adalah model perubahan pendekatan sistem. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional pendekatan sistem yang dikemukakan oleh dan Kinnick meliputi komponen yang terdiri atas input, unsur-unsur yang hendak dirubah, Jenis manajemen perubahan berdasarkan sifatnya menurut Haris Chandra 2007. Membagi manajemen perubahan menjadi 3 itu. Yang pertama ada perubahan itu stabil dan lembut. Yang kedua, perubahan inkremental bergelombang. Ketiga ada perubahan intermittent didefinisikan sebagai perekrutan struktur. Pendekatan dalam perubahan individual. 1. Behavioral approach atau pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan tentang mengubah sikap lain melalui ganjaran dan hukuman. Ini mengarah pada analisis perilaku dan penggunaan strategi hadiah. Yang kedua ada cognitive approach atau pendekatan kognitif atau pencapaian hasil. Pendekatan kognitif adalah tentang mencapai hasil melalui reframing positif. Teknik terkait penetapan tujuan dan pembinaan untuk mencapai hasil teori kognitif didasarkan pada premis bahwa emosi kita dan masalah kita adalah hasil dari cara berpikir kita. Ini ada pioneering approach atau bagian dalam dari perubahan. Pendekatan psikodinamik adalah tentang kepemahaman dan yang berkaitan dengan dunia batin. Bagian dalam dari perubahan terutama signifikan ketika orang-orang akan sangat mempengaruhi melalui perubahan. Yang keempat ada dehumanistic psikologi approach atau maksimalkan potensi psikologis. Pendekatan humanistik adalah tentang percaya dalam pembangunan dan pertumbuhan dan memaksimalkan potensi. Penekanannya adalah pada pengompakan hubungan autentik, sehat, dan organisasi yang pendekatan dalam perubahan organisasi. Manajemen perubahan 3 langkah dengan unfolding, changing, dan referencing. Taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resentrasi perubahan yaitu pendidikan dan komunikasi. Yang kedua ada partisipasi, yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan, keempat ada negosiasi, dan kelima ada manipulasi dan kompetisi, dan terakhir adalah paksaan. Mengapa orang takut perubahan? Suaraku.
Perubahan merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa yang akan datang, yang diinginkan guna meningkatkan aktivitas dan efisiensi. Mengapa suatu organisasi perlu melakukan perubahan dalam melakukan kegiatannya? Karena lingkungan organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga organisasi perlu melakukan perubahan. Kalau ingin tetap eksis dan sukses di masa yang akan datang. Menurut Kotter dan Singer, 1979, membagikan bahwa ada 4 alasan utama mengapa orang menolak perubahan. Yang pertama, mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga. Kedua, mereka gagal untuk mengetahui perubahan dan memaksanya. Ketiga, mereka percaya bahwa perubahan tidak wajar. Keempat, relatif atau mereka mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan. Pentingnya manajemen perubahan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang pernah dilakukan dalam organisasi meskipun banyak yang berpendapat bahwa kecepatan dan besaran perubahan telah meningkatkan suatu secara signifikan. Yang mungkin terjadi dan waktu serta uang yang diperlukan berkaitan dengan resistensi. Hal ini memungkinkan orang yang harus melakukan perubahan mengukur faktor penting, seperti apakah perubahan berharga untuk dilakukan dan seberapa kemungkinan keberhasilan yang diperoleh. Ya, aku enggak. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.